Iya, enak dikukur daripada lu enak digaruk dokter. Iya, bener, lebih nikmat. Tapi kadang-kadang enak disik-isik dokter. Dokter kok mbah-mbah dikongkon bal-balan. Iya itu. Mama ngomong fitness aerobik lah. Aku bisa, kamu bisa, kita pasti bisa. Berikan pelayanan bermutu, jadikan Puskesmas Cukir di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara kita hari ini, Ngopi bareng Puskesmas Cukir. Hari ini lagi-lagi tamunya spesial. Hari ini kita ditemani oleh Dr. Indra. Ya. Oke. Apa kabar dokter? Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang dokter? Sibuk jaga hari ini ya. Jaga di BP, double MTBS. Double. Iya. Sama itu ya, sibuk apalan anaknya ya. Oke, betul sekali. Mama-mama daring ini teman-teman. Betul. Ya, akibat efeknya Covid ini ya. Asal teman-teman tahu ya, setiap beliau mau visit mau ke pasien itu selalu update HP-nya. Ditelepon sama anaknya, "Ma, apalannya sudah bener." Apalannya gini-gini. Masih setor apalan dokter Apal banget ya. Iya. Oke, teman-teman, hari ini kita ditemani Dokter Indra, salah satu dokter di Puskesmas Cukir. Hari ini kita akan ngobrol tentang diabetes mellitus, penyakit DM, dokter. Siap, dokter? Insya Allah. Oke. Ini dari narasumber kita langsung dari Bu Indra ini. Pertama-tama, monggo kenalan riyen dokter sama sobat-sobat kita yang ada di manapun. Ini soalnya dilihat dimanapun. Bukan hanya sekilas Cukir saja, di Jombang, Jawa Timur, bahkan di seluruh dunia. Gitu Puskesmas Cukir mendunia ya ceritanya nanti kan ya. bisa di-share. Mungkin ada teman-teman yang punya sahabat di Jepang atau di Korea, nanti bisa kita share link mungkin di sana. Siap. Monggo perkenalan dulu dokter. Oke, nama saya Dokter Diahning Indra, biasanya di sini dipanggil Dokter Indra ya. Terus kemudian anak 2. Nambah lagi nanti anaknya? Ya, alam. Ya, terus kemudian dinas di sini ya pastinya dinasnya. Terus kemudian apa lagi alamat? Ya. Alamat saya rumahnya di Pelandi. RT 16. Ya. Apanya gerdu Bapak? Gerdu Bapak lurus ke timur, depannya warung. Itu buat teman-teman yang mau berkunjung ke Dokter Indra, rumahnya di sekitar itu. Gerdu Bapak masuk lurus dokter ya? Ya, monggo. Di Cukir sejak tahun berapa dokter? Jadi dokter sejak tahun 2012. Lulus kuliah tahun 2012? Ya, 2012. Masuk di Cukir 2018 ya jenengan? 2017. 2017 ya. Iya. Selain di Cukir, dinasnya? Sempat di pabrik, tapi sekarang mendua. Ya, mendua di klinik Mitra 39. Gitu ya. Jadi sudah banyak memakan asam garam. Kehidupan memakan asam garam padane opo dokter? Itu helaan, Mas. Dokter ini imut. Yang unik di sini. Paling imut di sini ya. Dokter, ngobrol tentang DM. Apa sih sebenarnya diabetes itu dokter? Diabetes ini kan kebanyakan masyarakat Indonesia sudah terdampak atau terkena ya. Jadi sekarang diabetes itu tidak mengenal usia. Gitu dokter nggih. Jadi kalau zaman kita kecil dulu kan diabetes itu kan mengenanya atau sing kena penyakitnya itu kan orang tua, orang sepuh. Mbah biasa sing kena kencing manis niku dokter nggih. Ya, tapi sekarang di era seperti ini, di era semuanya serba enak ya. Banyak makanan instan, banyak jajan-jajan enak itu. Ya, remaja pun bisa kena. Anak-anak pun bahkan bisa kena kalau gitu dokter nggih. Oh iya. Jadi karena beraneka ragam makanan saat ini akhirnya beresiko ke semua kalangan, ndak hanya orang tua dokter nggih, seperti itu nggih dokter nggih. Lek zaman biyen jajane paling ya ngono-ngono kok. Paling mewah iku jajan putu biyen dokter nggih ya. Sakniki jajanan sembarang kalir ada. Sembarang kalir ada, betul ya. Apalagi kalau cenderung anak-anak itu
suka yang manis-manis seperti itu dokter ya. Cup gitu kan, minuman cup gitu sekarang kan banyak. Nah itu kan gulanya cenderung tinggi mas. Gitu ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini teman-teman, bahwasanya kencing manis niku tidak hanya untuk orang tua-tua, bahkan di masa sekarang anak-anak pun sangat beresiko terkena penyakit kencing manis gitu dokter nggih. Betul Gitu. ya. Terus yang kita dengar, apakah benar dokter kencing manis itu penyakit yang tidak dapat sembuh dokter? Atau bisa disembuhkan dokter? Monggo dokter. Betul ya. Kalau sampean bilang penyakit diabetes atau kencing manis itu tidak bisa sembuh, itu betul ya. Betul. Jadi setelah kita sudah terdiagnosis diabetes ya, itu harus minum obatnya seumur hidup. Jadi gitu. tidak bisa sembuh memang. Jadi kalau pasien diabetes itu kita tidak bisa mengatakan sembuh gitu. Gitu dokter. Hanya bisa mengatakan terkontrol. Terkontrol apanya? Gula darahnya. Sekedap saya potong, gula darah dokter. Patokannya berapa dokter gula darah itu dokter? Nah. Mungkin teman-teman ada yang belum mengerti dokter. Kalau gula darah kan dibedakan menjadi 2 ya mas. Ya. Ada gula darah, kok 2, 3. 3 nggih. Ya, gula darah puasa, gula darah 2 jam puasa, terus kemudian gula darah sewaktu ya. Oke. Nah biasanya yang untuk diagnosis awal katakanlah pada pasien itu tidak pernah periksa, terus kemudian ada keluhan, kita cek biasanya gula darah sewaktunya ya. Jadi sewaktu ini sak wayah-wayah bisa dicek seperti itu dokter Nah nggih. betul ya. Nilainya berapa itu dokter kalau gula darah sewaktu dokter? 120 sampai 200. Gitu nggih. Jadi teman-teman begitu nanti cross check dokter nggih, mungkin saya ada salah. Jadi gula darah sewaktu ini dilihat gula darahnya ketika yang bersangkutan ini sewaktu-waktu, tidak harus puasa dulu gitu nggih dokter, sewayah-wayah isok dicek. Nah, standarnya itu tadi dokter bilang 120 sampai 200. Itu yang dinamakan gula darah sewaktu. Yang tadi gula darah Puasa. Monggo dokter, gula darah puasa. 140. Gitu nggih. Iya. Itu puasa itu yang dimaksud gimana dokter? Puasa berapa jam atau ada takarannya dokter puasa itu dokter? Nah, kalau puasa biasanya kita untuk ibaratnya ngosongno lambung ya. Jadi tidak ada penggilingan lagi. Kondisi perut kosong gitu dokter nggih. Itu 8 jam minimal. 8 jam. Gitu, Jadi gitu. untuk metabolisme tubuhnya itu berhenti mencerna makanan itu 8 jam tuh. Nah, itu terus kemudian hanya boleh minum air putih saja. Selain Gitu, itu nggak nggih? boleh. Iya. Kalau teh itu juga nggak boleh dokter Nggak nggih? boleh. Jadi tetap meskipun teh pahit nggak pakai gula boleh. tetap ya. Air Jadi putih ya yang air putih harusnya. gitu ya. Hanya air putih saja. Terus kemudian itu minimal 140 ya. Terus kemudian kalau gula darah 2 jam puasa 2 jam puasa ya. Ya itu. Jadi ngeceknya adalah pada saat dia setelah dicek gula darah puasa dia disuruh makan. Gitu. Nah, kemudian disuruh puasa lagi 2 jam. Oh gitu. Itu namanya gula darah 2 jam pos puasa, postprandial namanya ya. Jadi gini dokter nggih, ketika orang mau cek gula darah puasa tadi, kondisi perut kosong dulu selama 8 jam. Setelah 8 jam dicek kadar gula. Setelah itu pasien disuruh makan seperti dokter nggih. Ya. Terus habis itu setelah itu 2 jam setelah makan itu puasa. kita cek lagi gitu nggih dokter. Jadi dia makan dulu, terus habis itu disuruh puasa lagi 2 jam. Nah, gitu. jadi tidak 2 jam itu makan terus selama 2 jam itu enggak. Jadi habis makan disuruh puasa lagi 2 jam. Lanjut puasanya 2 jam nanti dicek lagi. Apakah sama angkanya antara yang puasa tadi sama setelah puasa? Biasanya lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau pada pasien diabetes lebih tinggi. Melonjaknya drastis gitu dokter nggih. Ya. Oh, jadi dibandingkan dokter nggih antara begitu dia puasa berapa gulanya, setelah itu makan 2 jam dicek lagi. Kalau naiknya sangat tinggi itu berarti kencing manis ya, bisa dilihat dari situnya dokter nggih. Oh, nggih dokter. Terus dokter, yang ada di mitos di masyarakat ini, apakah benar penyakit ini nurun? Nah, itu warisan. Nah, gitu dokter. Warisan karangan enak dokter. Iki warisan siji iki dokter. Napa bener seperti itu dokter? Monggo dokter. Iya, pada pasien yang diabetes memang akan diturunkan kepada anaknya ya. Jadi pasien yang punya diabetes, dia keturunannya 2 kali berisiko terkena diabetes. Laki-laki gitu. perempuan sama saja. Sama saja. Jadi kalau sudah punya bapak ibu riwayat diabetes ya, entah itu memang turunan dari yang sebelumnya atau karena pola hidup yang salah ya. Nah, mending jaga pola makan,
olahraga teratur. Oh gitu nggih. Gitu. Jadi ini tadi kan menurunnya itu memang secara genetik bisa dokter nggih. Ya, genetik Terus bisa. juga yang di luar genetik mungkin dari pola hidup. Pola makan. Bapak ibu senengane nyemil bengi-bengi, anaknya akhirnya melok-melok nyemil, akhirnya seperti itu mungkin dokter Ya, nggih. betul. Dan cemilannya itu yang mengandung gula tinggi biasanya, karbo gitu. itu. Terus terutama biasanya pada anak-anak itu sering minum minuman bersoda itu. Oh gitu. Padahal enggak spirologi loh dokter, soda itu apa juga bisa Memang mengakibatkan kencing rasanya manis. nggak spirologi, Gitu nggih. tapi gulanya itu banyak. Terus mari dokter, gula itu tadi nggih, balik lagi ke gula. Kencing manis ini apa maksud gula itu identik dengan gula yang biasa diudek itu atau juga menghindari makanan-makanan atau cukup menghindari yang manis-manis itu saja dokter? Kalau sudah menderita kencing manis dokter. Kalau sudah menderita kencing manis itu dietnya banyak ya. Gitu. Karbo. Ya, Dihindari, dokter, karbohidrat. ya? Ya, karbohidrat itu kayak nasi putih itu. Nah, di situ juga nanti ada cara memasaknya yang benar bagaimana gitu. Berarti enggak mutlak, enggak boleh sama sekali nggih dokter nggih. Iya, Cuma harus diatur gitu nggih. Terus kemudian kan biasanya di masyarakat kita itu kan makan sego wadang. ya, Mas, Itu ya. sego sing winginane kadek dipepe terus diolah lagi itu gimana sebenarnya dokter? itu Bener apa sama enggak itu dokter? saja. Padha ya? Iya. Mending mangan sego sing anyar kan betul, gitu dokter. gitu. Jadi itu sebenarnya sama saja sego Iya, wadang iya. sama sego anu karena memang kan apa namanya tidak ada pengurangan kandungan gula di Gitu, situ gitu, ya, kandungan dokter, karbonya itu ya. Jadi kalau anu sih mending diganti beras merah. Terus kemudian ya, kalau orang dulu zaman dulu itu kenapa zaman dulu itu jarang yang terkena penyakit diabetes, Ya, paling ya, ya. cuma 1-2 gitu Nggih, ya. nggih. Itu pun paling kebanyakan nggih. Ngapunten nggih, wong soge. Oh, iya. Nah, ya kan biasanya sing kena Iya, diabetes iya. kan wong soge ya. Nah, Mangane los. Nah ya makanya karena makannya los ya terus kemudian makanya suka makan enak-enak gitu. Iya, iya. Makanya kan ketika pasien datang itu dengan diabetes biasanya kita guyoni kakean mangan enak. Ah, Gitu iya, ya. iya, iya, Nah, iya, iya. Itu kalau pada zaman dulu itu kan masak nasi itu kan gawe pawon ya Mas. Iya, iya, ya. dokter, nggih. Jarang yang pakai magicom. Nah, nggih, nggih. kalau zaman sekarang kan Rata-rata Mexikom. nah kan itu lah gitu. itu kandungan airnya tinggi. Oh, Nah, itu iya, yang iya, membuat iya. kandungan gulanya tinggi Bener-bener. Karena Gitu. memang di waktu itu zaman dulu itu kencing manis itu identik penyakit orang-orang yang kaya dokter nggih. Betul. Bisa ya masuk karena itu jadi uangnya ada jajannya sembarang kalir. Zaman sekarang sembarang panganan wis bisa Wis dituku ono, dengan harga yang ndak mahal-mahal banget gitu loh dokter nggih. Nggih, Jadi nggih, kan nggih. hampir semua lapisan masyarakat itu bisa menjangkau makanan enak. Itu terutama. Mulane ya. wong biyen niku sakti-sakti dokter. Betul. Wiro Sableng. 212. Sikuta dari gua hantu 212. Iku iso mombol dokter. Lah sampean iso mombol lagi? Lo enggak bisa. Sampean tuh monta Wiro Sableng loro mencret diare kencing manis. Enek. Iya. Ya mungkin karena konsumsi seperti itu. Tuh, jadi dia mangannya godong paling Lah, males. makanannya waktu itu ya novelku mame rebus-rebusan godong bakar-bakar paling banter seperti itu dokter ya. Iya, betul. Balik lagi dokter. Itu tadi tentang diabetes penyebabnya. Adakah ciri-ciri yang kena diabetes ini dokter? Ciri-ciri Gejalanya maksudnya. seperti ya dokter. Yang monggo, biasanya sih kebanyakan ya sering pipis. monggo. Pipis bolak-balik. Ya pada malam hari itu kan lebih dari 5 kali, jadi setengah jam sekali pipis gitu. Nah, padahal dia minumnya sedikit. Nggih, nggih. Ya namanya kalau orang medis bilangnya polidipsi, poliuri. Bahasa kerennya Nah, poliuri. Bahasa kerennya itu. Bahasa Nah, desa nguyah-nguyuh lek bengi ngoten dokter terus nggih. kemudian sering haus, Ngelaan. gampang haus, ngelaan. Nggih, nggih, Terus nggih, kemudian doyan mangan. Nah, iku. Tapi doyan mangan tidak diimbangi dengan berat badannya yang gemuk. Dia memang doyan makan tapi berat gitu. badannya itu tambah kurus gitu. Oh, gitu. Mangane akeh tapi gak lemu-lemu awake pancet ae gitu nggih. Itu curiga itu dokter nggih. Curiga. Terus yang saya ingat itu dulu itu saya juga menemui orang kencing manis itu gampang ngantuk. Nah. Jam 09.00 jam 10 mari maem niku sambatan ngantuk. Apa memang seperti Iya. itu dokter? Ada beberapa sebagian yang seperti itu gitu. Terus kemudian yang paling sering adalah yang bila kencing manisnya itu tidak dirasa dari awal, biasanya sudah terjadi komplikasi gitu ya. Kebanyakan kaki punya borok nggak sembuh-sembuh Oh, gitu. Terus kemudian mata kabur. Ya. Belereng gitu dokter nggih. Kabur nggak tahu kemana kaburnya ya. Oh, bisa ngefek ya kalau kencing manis seperti itu nggih? Iya, terus kemudian tiba-tiba pendengaran menurun. Gitu, bisa. Bisa juga karena kencing manis itu dokter nggih. Iya. Bisa ya. Jadi banyak nggih komplikasi nih nggih seperti itu nggih. Banyak. Kalau kita bahas sih mungkin 1 jam lebih ya Mas. Aduh panjang. Sing inti mungkin yang sering dijumpai seperti itu dokter nggih. Iya. Terus itu tadi dokter, jika seseorang sudah
diagnosis diabetes kencing manis itu apa yang sebaiknya dilakukan dokter? Yang pertama rutin kontrol gula darah ya. Cek gula darah Cek gula darah. Mungkin pada saat awal diagnosis pertama katakanlah gula darahnya tinggi ya. Minum obat, evaluasi. Kalau saya sih biasanya saya evaluasi 2 minggu. Tapi rata-rata dievaluasinya 1 bulan dengan catatan minum obat secara rutin selama 1 bulan. Gitu ya. Terus kemudian diet. Ya, diet. Sekedar dokter saya potong dokter. Diet ini kan yang dimaksud itu diet apa dokter? Apakah makanannya disudo, mangan biasa sak piring disudo atau mengatur pola makannya dokter? Pola makannya 3J. Oh, ya. Apa aja itu? Jumlah, jenis, satunya J-nya lupa ya Mas. Oh ya, nanti pokoknya 3J gitu ya. Jumlah, jenis sama jam. Jam gitu. Jam ya, ingat saya jam. Jadi katakanlah jam 6 pagi diatur pokoknya per 8 jam gitu makannya. Terus jumlahnya, jenisnya bagaimana itu nanti biasanya kalau datang ke puskesmas akan kita konsulkan ke gizi gitu, untuk program 3J-nya itu tadi. Kapan-kapan yang gizi kita ajak ke sini ya. Jadi kolaborasi gitu ya, apa. Jadi nanti kalau ke puskesmas bisa kita konsulkan ke gizi dokter nggih. Yang penting teman-teman atau sobat-sobat nanti begitu ada saudara yang kena kencing manis, yang pertama adalah tadi rutin minum obat, terus kedua rajin-rajin periksa gula. Ini dokter yang kita garis bawahi dokter, kadang-kadang itu juga kita temukan ngombe obat terus apa ya gak apa-apa seperti itu dokter. Apa berpengaruh dokter kalau kita terus konsumsi obat dokter? Nah, banyak sih pertanyaan seperti itu Mas. Jadi pasien itu kadang-kadang itu takut ya minum obat seumur hidup lagi kan dibilangnya mesti sampean wis kena kencing manis dadi kudu ngombe obatnya seumur hidup gitu. Nah, piye kok ginjalku gitu kan. Katanya kalau kebanyakan minum obat ginjalnya rusak ya. Justru dengan minum obat kencing manis itu akan melindungi ginjal. Gitu. Karena komplikasinya diabetes itu kan ibaratnya penyakit gak ketok, beda ambek borok ya Mas ya. Iya. Borok kan ketok ya. Kadang-kadang wong sehat meger-meger tibain duwe kencing manis kan juga kita tidak bisa melihat dari luarnya gitu dokter nggih. Jadi nek borok itu kan kita bisa evaluasi kering atau enggak gitu. Nah, kencing manis karena penyakitnya enggak kelihatan dan perjalanan penyakitnya itu terus terjadi komplikasi gitu kan. Nah, itu biasanya pasien itu kalau sudah merasa enak dia enggak akan minum obat. Karena takut ginjalnya rusak itu tadi. Nah, padahal dengan minum obat itu sebenarnya akan melindungi kerusakan ginjal, gitu. Karena obat-obat yang dikonsumsi secara panjang, berjangka panjang, itu didesain semuanya itu aman untuk ginjal. Oh, gitu dokter. Jadi semua itu sudah dipikirkan sama sing produksi obat sama para ilmuwan gitu dokter. Jadi tidak perlu khawatir kalau toh bendino ngombe obat, insya Allah aman gitu dokter. Terus dokter kadang-kadang juga di masyarakat itu ditemukan mitos-mitos bahwasanya dengan merebus daun ini itu bisa mengontrol kadar gula. Mungkin dokter juga sering menemukan seperti itu dokter. Apakah seperti itu juga efektif dokter? Oh, herbal ya maksudnya. Ya. Nah, kadang-kadang ono sing godhog daun sirsak atau daun apa gitu dokter, atau obat herbal kadang gitu, ada memang yang pasien itu takut minum obat dokter gitu ya. Karena mungkin bahan kimia gitu, karena mungkin takut proses pembuatannya ya, produksinya bagaimana gitu. Nah, sebenarnya saya bukan yang anti herbal juga ya. Cuma ketika panjenengan semua sudah kena diabetes itu ya berarti kan sudah terdiagnosis diabetes ya. Jadi pakai herbal boleh ya. Saya tidak menyarankan tidak boleh. Jadi pakai herbal boleh hanya sebagai pendamping. Gitu dokter. Gitu. Karena kalau herbal kita tidak tahu dosis tepatnya berapa. Gitu. Kalau yang pil itu kan sudah didesain bahwa ini dosisnya sekian untuk kadar gula sekian. Misalnya takarane sana ilmune ngitungnya seperti itu dokter nggih. Betul, sudah ada penelitiannya lah. Ya, kalau herbal ya memang boleh sih, cuma hanya pendamping saja, atau pada pasien yang katakanlah dia punya diabetes kemudian pengen jaga anaknya. Nah, disuruh konsumsi herbal itu enggak apa-apa. Yang penting obatnya ojo carry gitu dokter nggih. Iya, jadi herbal itu bukan untuk pengobatan kalau saya. Jadi hanya untuk pencegahan. Pencegahan gitu dokter. Terus juga dokter kadang-kadang kan yang kita garis bawahi adalah ketika seseorang itu terkena diabetes terus jaga nih minuman herbal yang kita ramuan-ramuan tadi itu biasanya kan akhirnya terus jarang kontrol, jarang lihat kadar gula. Mungkin di situ juga yang kita khawatirkan dokter nggih. Akhirnya rumangsa sehat ae gak tahu cek kadar gula tiba-tiba ujuk-ujuk
kontrol gulanya sudah tinggi. Mungkin ya. seperti itu dokter ya. Ya, Yang betul. penting adalah teman-teman itu tadi rutin kontrol kadar gula minimal 1 bulan sekali dokter nggih. Oke. Terus dokter di masyarakat juga kadang-kadang kita temukan istilah itu diabetes kering, diabetes basah. Itu sebenarnya klasifikasi diabetes itu di dunia medis itu seperti apa dokter? Nah, itu kalau di dunia medis itu tidak ada klasifikasi kering atau basah. Sopo sing gawe istilah Nah, itu ya itu biasa? kayaknya itu isu yang berkembang di Gitu, masyarakat. nggih. Yang sudah mengakar di situ Nah, dokter nggih. betul. Monggo Jadi dokter mungkin sedikit edukasi ke para sobat ini klasifikasi diabetes di dunia medis dokter. Ya, memang kan kalau ada beberapa orang yang dia kena diabetes, gula darahnya tinggi, yang awalnya lemu ya Mas, Nggih, nggih, nggih. mora-mora kuru. Ujung suka entek. Itu biasanya disebut diabetes kering ya sama masyarakat. Nah, itu kan karena efek samping, bukan efek samping, karena yang tadi gejala diabetes tadi itu kan, ada yang dia memang doyan Penurunan, makan nggih. tapi penurunan berat badan. Betul. Nah itu kalau di dunia medis itu tidak ada istilah basah atau kering Nggih. gitu. Nah, yang ada diabetes tipe 1 sama tipe 2. Yang itu tadi tipe Kalau yang dia tipe udah 1 itu pada anak-anak. oh gitu. Jadi kalau sudah anak-anak itu biasanya dari genetik menurun maksudnya. Jadi dia harus untuk warisan niku wau nggih. Bukan. Bukan kayak kelainan kongenital Oh, gitu. kelainan, Ya, nggih. Jadi dia itu bisa jadi juga diturunkan sih sebenarnya, cuma pada saat terdiagnosis itu dia masih kecil, anak-anak umur Gitu. 1 tahunan gitulah. Ya itu. Nah, itu dia harus pakai insulin seumur hidup. Jadi tidak bisa pakai oral. Jadi kalau pada yang tipe 2 itu biasanya menyerang anak-anak yang dewasa, remaja ke atas. Gitu. Remaja sampai lansia lah gitu. Menarik itu. tadi dokter yang membutuhkan insulin. Mungkin ada sedikit pengetahuan buat teman-teman bedanya antara kan kadang-kadang kan diabetes ada yang minum obat ada juga yang kadang-kadang disuntikan di lengan. Nah itu kan yang disebut insulin dokter nggih. Monggo dokter mungkin ada sedikit edukasi perbedaan tersebut dokter. Ya kalau insulin, penggunaan insulin biasanya kita konsulkan ke dokter penyakit dalam dulu Gitu, gitu ya. Nah itu pada saat kadar gula darah tertentu katakanlah mungkin biasanya di atas 300 ya, dengan pengobatan oral tidak bisa. Itu tidak bisa turun, tidak bisa maksudnya tidak ada perubahan gitu loh. Meskipun kita kombinasi berbagai macam oral tapi tetap tidak bisa kita menggunakan insulin. Terus kemudian pada pasien yang dengan kanker, Ya. terus kemudian pada pasien hamil, ibu hamil itu. Terus pada pasien yang ada luka gangren biasanya yang harus amputasi itu. Nah, itu. Insulin dokter nggih. Itu pakai Jadi insulin. tergantung kebutuhan itu dokter nggih. Nah, betul. Lek SD oral gak mudun-mudun konsultasi dokter spesialis penyakit dalam akhirnya di insulin itu tadi nggih, mungkin seperti itu nggih. Ya. Toh juga itu tadi kita konsultasi sama dokter spesialisnya untuk penggunaan insulin atau obat oral itu juga tergantung tubuhnya juga kan gitu Ya, dokter nggih. Seperti itu betul. dokter nggih. Terus dokter ini yang sedikit apa benar dokter ya orang yang punya diabetes itu salah satu efek sampingnya itu berpengaruh pada vitalitas dalam hubungan suami istri dokter. Impotensi maksudnya. Iya dokter, monggo dokter mungkin ada dokter. Ya itu tadi kan karena memang diabetes itu komplikasinya banyak kan. Betul. Salah satunya neuropati ya, Neuropati neuroperifer. itu apa dokter? Ya itu yang menyerang saraf-saraf perifer Oh, gitu kan. gitu. Nah, di alat kelamin itu kan banyak sarafnya, Mas. Gitu, Nah, nggih, itu kan nggih. jadi pada saat kena diabetes ya mungkin akan memang berkurang vitalitasnya karena komplikasinya itu tadi. Sedikit banyak akan ngefek seperti itu nggih. Nah, gitu. justru disitulah kesetiaan kita kepada pasangan diuji. Betul. Betul dokter nggih. Saya ketahuan nggih. Terus dokter itu tadi tentang diabetes tadi yang hubungannya sama vitalitas, sama diet, sama faktor penyebab dan faktor resiko. Menyangkut diet makanan. Apakah buah juga diperbolehkan untuk dikonsumsi dokter? Boleh. Boleh nggih. Boleh. Jadi tapi buah jenis tertentu ya. Kaya toh dokter? Pisang kepok boleh, Nggih. ya, jeruk boleh ya. Gitu. Terus kemudian kayak polo pendem Nggih. termasuk buah itu boleh kecuali
teloramba. Oh gitu. Ya, Apa semuanya benar seperti itu harus direbus dokter? Kadang-kadang ada yang makan gedang kodok, telo kodok seperti itu, dokter. Dikukus sih. Bu. Dikukus yang bener nggih. Iya, Beda nggih direbus sama dikukus nggih. Beda dong. Gak ngerti aku dokter. Beda. Kalau dikukus kan direndam air, kalau direbus kan direndam air. Kalau dikukus kan kita kasih uapnya. Oh, sing manasi uape itu nggih. Iya. Za. Gitu. Jadi boleh dokter nggih, asal Boleh. itu tadi mungkin tidak berlebih juga dokter nggih. Juga Jadi kadang-kadang mungkin juga kondisi buahnya biasanya setengah mateng. Oh gitu. Pepaya itu pepaya mangkal boleh. Pepaya rujaan itu nggih. Terus apa mana ya sing mangkal-mangkal itu? Bengkoang. Bengkoang boleh. Boleh gitu ya, nggih. soalnya kan apa namanya tidak manis. Nggih. Itu yang nggak boleh itu mangga. Oh, itu Ya, wakil gulane kelengkeng. wegi wae enak itu Iya. dokter nggih. Biasanya itu nek musim mangga itu mbah-mbah yang punya diabetes itu ngentekno siji ku wis besok gula darahnya naik. Apa bisa seperti ini dokter? Ketika orang dengan diabetes tapi kepingin makan buah, ya tidak apa-apa makan buah, tapi nanti ketika giliran makan nasi di skip nasinya. Apa boleh seperti itu dokter? Ya seperti tadi 3J tadi kita kembali gitu. dietnya ke 3J. Jadi kalau umpamanya jenisnya, jadi kalau umpamanya pagi sudah makan apa, siang tidak boleh makan apa, sore tidak boleh makan apa, Oh, gitu. Jadi jumlahnya berapa kan ada hitungannya, jumlah kalorinya maksudnya ya. Kembali ke inti diet itu tadi nggih, bukan mengurangi makanan tapi mengatur pola Ya, makannya seperti itu dokter nggih. mengaturnya. Ahli gizi menit di Lungguno sini. Betul. Vika, giliran Anda nanti di sini. Namanya Mbak Vika yang ahli gizi Oh, di sini, iya, dokter betul. nggih. Terus dokter, pada diabetes yang tadi yang di awal tadi kan kadang-kadang timbul luka. Nggih. Apa benar luka pada penderita kencing manis itu akan lama sembuhnya atau bahkan tidak bisa sembuh dokter? Monggo dokter penjelasannya dokter. Sebenarnya tergantung perawatannya ya Mas ya. Gitu nggih. Jadi kalau pada diabetes asalkan pasiennya itu patuh dengan kita, maksudnya dengan dietnya, kemudian dengan minum obatnya, dengan perawatan lukanya, insya Allah bisa sembuh. Gitu nggih, dokter, Gitu nggih? ya. Jadi kalau kita bilang biasanya kontrol ya Bu 3 hari gitu, ya monggo datang 3 hari, gitu akan kita evaluasi lagi. Kadang itu pasien itu ya ngapunten ya, kadang itu kita suruh kontrol 3 hari gitu nggak datangnya seminggu kemudian. Nek sing ngeterno biasanya sama datang. seminggu kemudian terus perbannya wis rusuk wireng sisan, aduh gitu suwedi Itu kita malah memperburuk dokter nggih. betul. Bukankah kadang-kadang kok saya kadang-kadang juga menemukan ke mbah-mbah itu kadang-kadang lek wis gatel iku tandane ajange waras. Lek ambune gak enak iku tandane ajange waras. Apa benar seperti itu dokter? Nah, kalau gatel mungkin iya. Ya. Ya, karena kan mungkin ada tumbuh jaringan baru gitu Iya. kan. Nah, jaringan baru itu biasanya memang menimbulkan reaksi gatal gitu. Betul. Tapi lek mambu, ya wis jelas itu bukan. Oh gitu nggih. Karena itu sudah proses pembusukan. Terus lek gatel terus apa dikukur boleh dokter Nggak atau dibiarkan aja? boleh. Nggak boleh. Nggak boleh nggih. Heeh. Kenapa dokter? Ya kan kalau sampean yakin kuku tangan sampean bersih sih enggak apa-apa, tapi kan kadang-kadang kita enggak tahu gitu loh. Oh, gitu. Jadi lebih baik dielus-elus Dibarno, gini aja. disik-isik. Jangan Dipupuk lek arek-arek zaman saiki, dokter. Tapi lebih enak digaruk kata pasien itu. Iya, enak Lebih nikmat. dikukur daripada lu enak digaruk, dokter. Iya, bener, lebih nikmat. Tapi kadang-kadang ya enak disik-isik dokter. Itu sampean. Iya dokter. Terus dokter, tadi kan jika luka itu memang sulit dikendalikan, gak waras-waras, gak garing-garing, itu kan biasanya dilakukan tindakan amputasi dokter. Apakah perlu tindakan amputasi itu dilakukan? Terus juga apakah jika menolak diamputasi itu resikonya gimana dokter? Apa bisa untuk menolak untuk diamputasi dokter? Jika memang lukanya itu ndak sembuh-sembuh. Ya, pada gangren itu atau luka pada kaki diabetik Iya, iya. ya, itu biasanya kalau sudah diputuskan dokter untuk amputasi, biasanya sudah jaringan yang ada sudah tidak bisa diselamatkan. Dalam artian sudah mati semua Oke. gitu ya. Nah, itu memang pilihan untuk memotong terjadinya penyebaran luka memang harus amputasi gitu ya. Jadi kita amputasi itu memotong yang Terus kayak ditulung gitu tadi, dokter. sama sedikit mengambil jaringan sehat gitu, karena untuk jagani nek sudah merembet ke ke jaringan yang sehat itu tadi mungkin sebagian atau berapa persennya gitu ya. Lah kalau tidak mau ya resikonya akan menyebar. Nah menyebar itu biasanya infeksi gitu. Lah kalau infeksi ya
kita tahu sendiri nanti resikonya bagaimana gitu. Jadi mungkin daripada ngambrak, betul. dihilangi sisan gitu dokter nggih. Iya. Itu tadi jadi pentingnya untuk menjaga kadar gula itu tadi dokter nggih. Yang saya tahu saya dokter koreksi kalau salah dokter nggih. Ketika gula itu tinggi akan memperhambat penyembuhan luka. Apa benar seperti itu dokter? Iya. Gitu nggih. Ya itu tadi kan karena komplikasinya itu tadi. Nggih. Ya jadi kan ibaratnya kalau diabetes itu darahnya itu istilahnya kental gitu loh Mas. Jadi kan kita bandingkan aja air mengalir sama minyak. Nah kan lebih kental minyak ya. Lebih cepat mana gitu kan. Jadi kan lebih cepat air kan. Jadi darah itu di dalam tubuh kita itu berjalan di dalam pipa gitu kan. Nah kalau pipanya itu maksudnya kalau darahnya itu encer ya otomatis kan perjalanannya cepat gitu kan. Nah kalau darahnya itu kental ya mungkin nggak akan sampai nutrisinya itu nggak akan sampai ke jaringan perifernya. Gitu, itu. Berarti tetap itu tadi dokter menghambat proses penyembuhan tadi nggih. Makanya begitu pentingnya teman-teman begitu ada saudara kita atau orang tua kita ataupun bahkan kita jika kena kencing manis itu memang menjaga pola makan itu dokter yang paling utama itu dokter nggih. Jangan lupa olahraga. Olahraga juga dokter? Iya. Oh gitu Jadi, dokter. Olahraga tidak harus berat sih, ya cukup jalan kaki 10-15 menit, tapi rutin setiap hari atau 2 hari sekali boleh. Tapi jangan yang hari ini olahraga, nanti 2 minggu lagi baru olahraga lah. Mut-mutan. Iya, jadi memang harus rutin. Jadi pola hidup sehat dan olahraga. Nyandak olahraga tadi dokter, kadang-kadang kan juga kita temui kadang-kadang olahraga jalan kaki, isu-isu gak usah gawe sandal. Lah seperti itu, nah, itu apa bisa dokter? Monggo dokter. Kalau di dalam ilmu kedokteran sih enggak ada itu. Gitu, jadi ya tetap olahraga pakai sandal. Pakai alas kaki dokter minimal. Pakai alas kaki lah minimal. Karena takutnya apa? Ketika pasien diabetes itu luka sedikit ya itu tadi akhirnya jadi gangren. Tambah wuwu imbu niatnya olahraga tambah nek luka. Jadi mending pakai alas kaki lah apapun itu lah. Oh ya tadi untuk keamanan begitu olahraga alangkah baiknya kalau kita menggunakan alas kaki. Soalnya nang embung ya gak ngerti nek opo ae dokter ya. Pas kena kerikil gitu kan suwe lah. Ono beling ono sembarang kalir kan itu yang kita khawatirkan dokter nggih. Oke dokter menyambung tadi dokter apakah ada program-program khusus di Puskesmas ini dokter yang berkaitan sama penyakit semacam diabetes tadi dokter? Ada. Ya, jadi kita punya klub namanya Klub Prolanis. Apa itu dokter? Prolanis Puskesmas Cokir. Jadi Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis dari BPJS ya. Gitu dokter. Jadi keuntungannya, jadi itu di situ bisa cek GDP tiap bulan, terus pemantauan kesehatan rutin. Dulunya sebelum COVID itu ada penyuluhan, ada senam, terus kemudian ada intinya tips-tips kesehatan gitulah. Terus kemudian pada 6 bulan sekali itu dapat cek lab lengkap. Oh, cek lengkap semua dokter nggih. Di Puskesmas dokter nggih. Iya. Nanti ada petugas labnya ke sini gitu. Jadi itu memang dari BPJS, programnya BPJS. Tapi harus daftar dulu dokter nggih. Iya, harus daftar dulu. Jadi tidak secara otomatis pasien yang diabetes atau kencing manis itu masuk ke dalam klub Prolanis. Gitu. Jadi teman-teman ini tadi ada program dari Puskesmas yang namanya Prolanis ini. Nggak sakit diabetes saja nggih, hipertensi juga bisa masuk dokter nggih. Dengan cara mendaftarkan dulu mungkin bisa bilang ke administrasinya Puskesmas Cokir nanti dimasukkan ke klub Prolanis dan akan dilakukan kegiatan selama 1 bulan sekali, 6 bulan sekali akan cek rutin dokter gitu nggih. Terima kasih dokter. Terus yang terakhir dokter mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke sahabat-sahabat ke teman-teman sahabat ngopi bareng ini dokter, monggo dokter. Oke, mungkin pesannya ya pada mas-mas atau mbak-mbak yang punya orang tua diabetes atau bapak ibu yang punya diabetes ya, yang pertama itu ya harus disiplin pola makan, pola dietnya, terus kemudian olahraga ya. Olahraga ini kan kadang orang males ya Mas ya. Jadi disempatkan 5-10 menit kalau enggak bisa, tapi kalau enggak bisa ya 10-15 menit tiap pagi dan rutin ya, tidak boleh bolong-bolong. Terus kemudian minum obat secara teratur gitu ya. Sesuai dengan dosis yang diberikan. Terus kemudian yang terakhir lupa tadi aku pola makan, olahraga, minum obat, cek gula darah. Rutin dokter ya. Iya, lah itu yang itu sudah panas ini Mas. Sudah siang ya. Itu tadi dokter teman-teman
olahraga yang perlu digarisbawahi, olahraga bukan olahraga yang berat ngoten nggih dokter. Engko mbah-mbah dikongkon bal-balan. Iya itu. Emak-emak ngkon fitness aerobik lah. Nah, Kadang-kadang nyapu rumah pun bisa olahraga dokter nggih seperti itu nggih. Jadi olahraga, maksudnya olahraga ringan jadi intinya membakar kalori lah. Penting gerak. Bae omahe dhewe wis disaponi, ganti omahe tangga-tanggane. Iya. Ditari. Omahmu kok sapu tak gurung tak saponani ambek olahraga. Gitu dokter nggih. Iya, Bener, betul, dokter betul. nggih. Seneng sing duwe tangga. Nah, iya. Oke dokter, terima kasih waktunya buat kita nemenin kita di sini. Lain kali kita ngobrol lagi dengan materi yang berbeda dokter. Siap? Oke, siap. Nah, itu tadi teman-teman obrolan kita bersama Dokter Indra. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan edukasi ke teman-teman semua. Teman-teman juga bisa share link kita ke teman-teman yang lain agar juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, nggih. Jangan lupa subscribe, juga like, tinggalkan komentar. Yang terpenting itu tadi, di-share biar tidak mandek ten jenengan saja, biar teman-teman bisa menikmati, bisa menambah wawasan teman-teman dimanapun itu. Saya akhiri, cukup sekian dari kita, dari program Puskesmas Cukir, ngopi bareng Puskesmas Cukir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf dokter, terima kasih sekali lagi dokter. Nggih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.